Ini kita kan membahas tentang anxiety ya, kami kan dari tim ini, tentang kecemasan. Nah, kita menarik dari dari kasus pandemi ini. Nah, itu bagaimana pandangan dokter tentang anxiety ini terhadap jiwa. Nah, dan itu berarti kan ada efek langsung dari pandemi ini terhadap kejiwaan. Itu bagaimana, dokter? Oke, nah ini tadi kan saya bicara mengenai kenapa gangguan jiwa dan gangguan jiwa itu berkembang. Itu manusia ini loh merumuskan jiwa dan gangguan jiwa itu berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang anxiety, kecemasan, gitu, kecemasan. Yang namanya cemas, gitu ya. Yang namanya cemas, terus kemudian gelisah, itu pada dasarnya adalah senjata bagi kita untuk melanjutkan kehidupan. Pada dasarnya ya. Pada mulanya, pada awalnya yang namanya kegelisahan, kecemasan, itu adalah senjata utama bagi binatang untuk mempertahankan kehidupannya itu. Coba bayangin kalau ada kijang, terus ada harimau, ada singa datang, dia nggak cemas, dia nggak gelisah, lah matilah dia itu. Ya, jadi yang namanya kecemasan atau kegelisahan pada dasarnya itu adalah respon atau sikap emosi dari binatang untuk mempertahankan kehidupannya. Misalkan ada kijang, terus dia melihat ada seekor singa. Itu dalam hitungan detik, nggak sampai 1 detik, 50 nanodetik, dia harus bereaksi gitu ya. Dia lari gitu ya. Yang terjadi kalau di otaknya di mana? Di otak itu pusat kecemasan, di otak itu adalah amigdala gitu. Pada saat kita melihat ancaman itu terus kemudian amigdala memulai yang namanya kaskade atau rentetan perlepasan epinefrin atau adrenalin. Adrenalin keluar kemana? Ke seluruh tubuhnya gitu ya. Jantungnya jadi berdetak lebih cepat, paru-parunya bernafas dalam dan cepat gitu ya. Itu karena adrenalin. Terus kemudian aliran darah itu semua dialirkan terutama di otot. Kenapa? Supaya larinya cepat gitu ya. Ya, dari mana? Semua. Dari mulut pun dikorbankan, dari perut pun dikorbankan, gitu. Dari organ-organ seksual pun dikeluarkan, dikorbankan. Yang penting apa? Yang penting selamat gitu. Aliran darah lari ke otot semua supaya dia bisa lari kenceng gitu. Dan itu masih terjadi pada manusia. Kalau kita cemas, makan nggak bisa, nggak enak makan. Kenapa? Memang dari sononya begitu gitu ya. Di mulut itu nggak bisa makan kalau cemas itu, perut sakit ya, terus di kulit terasa kesemutan itu, ya. Muka merasa tebas, sama dengan kijang saat itu, gitu. Masih sama persis itu kecemasan gitu. Nah sialnya manusia itu akhirnya mesin otak manusia itu berkembang sebagai mesin penghubung gitu. Menghubungkan apa? Bahkan kita itu sering menghubungkan hal-hal yang tidak ada hubungannya gitu. Otak kita gitu. Itu dan itu sumber utama kecemasan. Misalnya kalau kita kembali ke kijang lah. Kijang itu karena dia itu seringkali melihat yang namanya singa itu keluar dari semak-semak yang bergoyang-goyang. Begitu yang namanya kijang itu melihat semak bergoyang, dia lari duluan gitu. Dia lari gitu. Lari itu. Manusia juga begitu. Hanya manusia itu akhirnya mengembangkan teori konspirasi karena kecenderungan ini itu. Bagi otak manusia yang mengembangkan teori konspirasi itu dulu membuat dia lebih gampang hidup gitu ya. Misalkan ada semak-semak bergoyang-goyang itu ada harimau. Harimaunya sama macan di situ rapat mau membunuh kita gitu. Ngarang memang manusia memang suka ngarang otaknya gitu. Tapi yang suka ngarang-ngarang gini menyelamatkan dia gitu. Ada yang bergoyang-goyang dia lari ya. Seperti singa sama kijang tadi. Kalau kijang itu melihat semak-semak bergoyang-goyang dia lari itu lebih mudah. Dia itu yang begini
lebih mempunyai kemungkinan untuk hidup daripada yang misalkan orangnya gini, belum tentu singa, mungkin itu kelinci lagi kawin gitu ya. Nah, dia lihat ya singa beneran nggak mati dia itu. Nah, kecemasan. Tapi karena manusia itu terus kemudian mengembangkan yang namanya bahasa verbal, mengembangkan narasi gitu. Akhirnya kecemasan kita itu bukan hanya melihat semak gitu. Kalau Kijang tadi itu dia cemas hanya kalau ada semak-semak bergoyang-goyang, manusia itu kecemasannya macam-macam gitu ya. Ya, itu tagihan kartu kredit sudah mendekati mendekati batas waktunya, cemas gitu ya. Terus kemudian berangkat kerja lihat macet, cemas gitu ya. Lihat bosnya merengut, cemas. Padahal bosnya merengut itu gara-gara berantem sama istri atau suaminya gitu ya. Jadi akhirnya otak kita itu menghubungkan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Akhirnya kecemasan itu pada manusia bisa bertumpuk-tumpuk. Dan kalau kecemasan bertumpuk-tumpuk, namanya jadi gangguan kecemasan. Tadinya yang namanya kecemasan itu merupakan senjata, sekarang menjadi ancaman itu. Hidupnya tidak nyaman. Kalau hidupnya tidak nyaman, ya akhirnya dia makan juga tidak enak gitu ya. Mau hubungan seks ya nggak bisa. Kenapa? Lah cemas itu ya. Kenapa? Orang kalau cemas itu pembuluh darahnya itu lari ke otot semua. Ototnya kaku. Melihat pasangannya wis blenger, wis males itu, cemas gitu. Itu sama dengan Kijang tadi gitu ya. Jadi hasrat untuk reproduksi sudah nggak ada, hasrat untuk makan juga nggak ada itu ya. Itu cemas. Jadi kalau cemas itu numpuk-numpuk, jadi anxiety atau ansietas atau gangguan kecemasan. Anxiety disorder. Anxiety-nya sendiri nggak masalah. Tapi yang jadi persoalan adalah anxiety disorder, gangguan kecemasan. Kalau cemas tanpa gangguan ya nggak apa-apa itu. Tapi ngomong-ngomong sejarahnya gimana? Sampai 200 tahun yang lalu, orang sakit datang ke ahli nujum, ke pendeta, sama ke dokter, itu hasilnya sama-sama mati. Gitu. 200 tahun yang lalu ya, 200 tahun yang lalu. Gitu. Sampai 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, pada saat terjadi flu Spanyol di seluruh dunia, orang datang ke dokter dengan daftar ke pendeta, itu hasilnya sama, mati. Gitu. Baru aja sih, gitu ya. Baru aja dokter itu punya senjata antibiotik, punya senjata yang namanya ventilator, itu baru. Sehingga ingatan genetik kita itu masih serem dulu itu. Karena apa? Datang ke dokter sama ke pendeta sama aja mati itu. Sekarang enggak lagi itu. Tetapi otak kita bekerjanya masih begitu. Patah tulang bukan cari dokter, cari dukun gitu. Ya, kalau kita itu akhirnya ada dukun yang kebongkar sebetulnya dia nggak bisa, bukan lantas kita nggak percaya pada perdukunan, kita cari dukun lain gitu. Kalau kita percaya dukun loh ya itu yang terjadi. Nah, sama dengan ansietas tadi itu. Anxiety itu kalau kita cemas, ketemu dengan orang cemas, bertukar kecemasan, itu kecemasannya itu bertambah itu. Berkali-kali lipat karena yang namanya cemas itu nular gitu. Ada tetanggaku kemarin itu dia minum dawet langsung ketularan COVID-19 gitu ya. Nah, itu cemas itu. Terus tapi ada yang begini, kamu pakai eukaliptus gitu. Pengetahuan begini itu bukan membuat kalian nggak cemas, kalian makin cemas gitu. Cari eukaliptus gitu ya. Jadi pengetahuan yang salah itu akan memicu kecemasan gitu. Karena hasilnya selalu tidak sama dengan yang kamu harapkan gitu. Dan kita itu bebal mengenai begitu itu. Misalkan masalah diet itu ya. Diet itu kita melihat di depan mata bahwa segala macam diet itu nggak pernah berhasil kok. Dulu ada Tiger diet itu ya. Ada keto diet, ada karbo diet, ada diet tukang sulap. Percaya kalian itu. Yang ngomong tukang sulap bukan ahli gizi gitu ya. Bukan dokter, tukang sulap gitu. Sekarang tukang sulapnya udah jadi YouTuber gitu. Kalian dulu pernah percaya itu sama tukang sulap itu. Dan sekarang itu kalau ada diet lain ya
Yang diinginkan adalah bagaimana orang itu nggak usah capek-capek, tapi berat badannya turun. Nah, yang nggak gitu cara mainnya, Jainab ya. Kita itu kalau mau menurunkan entropi ya energinya ya harus besar itu untuk menurunkan entropi itu. Itu ya namanya. Nah, itu tadi yang namanya anxiety, tadi gangguan kecemasan. Jadi gangguan kecemasan itu karena kita sering mengosilasi otak kita itu menangkap kecemasan orang itu, dan kita ikut cemas kalau ada orang cemas itu.